selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami dari SD Krista Gracia. Saya Muniken, saya Bu Enggar, saya Pak Eko, saya Pak Sandi, saya Maina. Nah, sebelum kita mulai renungan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul apa, Bu Enggar? Aku diberkati. Ya. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Enggar. Baik anak-anak, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ambil sikap posisi berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, selamat pagi ya Bapa. Puji syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bangun pagi menghirup udara segar dan dapat mengikuti renungan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan ini. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Doa yang tiada jauh sempurna ini hanya kami pinta demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau melanjutkan pujian, yaitu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Anak-anak bisa ya? Semua ikut menyanyi ya anak-anak? Yes. Mari tim musik. mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul apa, Bu Eda? Baca kitab suci, Ya. doa tiap hari. Ya, bisa kita mulai. Ayo tim musik.
Halo semuanya. Kali ini kalian bersama dengan saya, Miss Lisa, ya. Miss Lisa mengajar di SD Krista Gracia. Nah, kali ini Miss Lisa akan menyampaikan renungan atau firman Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya, mari adik-adik semuanya kita mau berdoa dulu ya. Pejamkan matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Mari kita pejamkan mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, siapa yang pernah melihat orang yang sangat tinggi sekali? Kalau Miss Lisa ini sudah cukup tinggi ya, tapi masih ada loh orang yang lebih tinggi dari Miss Lisa. Bahkan ada yang tingginya itu sampai 2 meter, ada yang lebih ya, bahkan ada yang sampai 2,5 mungkin ya. Ada loh ternyata orang yang setinggi itu. Nah, anak-anak semuanya, hari ini Miss Lisa mau bercerita ya. Ceritanya adalah tentang seorang anak yang bernama Daud, anak muda ya, bernama Daud. Anak-anak tahu nggak siapa Daud itu? Ya, Daud adalah anaknya Pak Isai ya. Pak Isai ini punya beberapa anak laki-laki dan Daud adalah anak yang terakhir ya. Daud berbeda dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sudah besar, tetapi kakak-kakaknya sedang pergi ke medan perang. Sedangkan Daud harus menggembalakan domba di padang. Nah, tapi pada suatu hari ayahnya Pak Isai menyuruh Daud. Dia mengatakan, "Kesini Daud." Kemudian Daudnya datang. "Iya ayah, ada apa?" Ya. Terus ayahnya berkata, "Daud, kamu menyusul kakak-kakakmu di lembah Tarbantin ya. Mereka sedang ada di medan perang saat ini. Ini ada makanan. Tolong dikirimkan ke sana supaya kakak-kakakmu bisa makan makanan ini." Ya. Kemudian Daud dengan senang hati membantu ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Nah, setelah sampai di lembah Tarbantin, Daud bertemu dengan kakak-kakaknya dan Daud menyerahkan makanan yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian Daud mendengar bahwa orang Israel sedang melawan orang Filistin, ya, sedang berperang dengan orang Filistin. Namun orang Israel pada ketakutan. Loh, kenapa kok ketakutan ya? Ternyata ada seorang pendekar ya, dari bangsa Filistin yang bernama Goliat. Nah, Goliat ini orangnya tinggi sekali dan besar ya. Bahkan tingginya mungkin sampai langit-langit ruangan ya. Kalau langit-langit ruangan itu maksudnya misalnya ini ada ruangan, kemudian sampai ke atas sekitar 3 meteran tingginya. Wah, besar lagi badannya ya, seperti raksasa. Nah ya, orang-orang Israel pada ketakutan semuanya, nggak ada yang berani ngelawan ya, ketakutan. Orang-orang Filistin sudah mengejek, kamu nggak berani ya, gitu ya. Ayo coba lawan kami,
kami punya pendekar kami namanya Goliat, besar sekali orangnya, tinggi gitu ya. Nah, kemudian Daud mendengar hal itu, wah, dia tergerak hatinya. Kok nggak ada yang berani melawan sih, gitu ya? Orang Filistin ini sudah mengejek, ya. Nah, kita nggak boleh takut dong, ya. Nah, kemudian Daud mengatakan seperti ini, kita akan berperang melawan bangsa Filistin, melawan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Kita nggak usah takut, ya. Nah, kemudian akhirnya Daud maju melawan Goliat. Dia memberanikan diri, ya. Nah, ketika mau melawan Goliat, sebelumnya Daud mengambil 5 batu yang licin untuk dipakai sebagai umban. Nah, setelah itu Daud mengambil 5 batu licin tadi dan menyimpannya dalam kantongnya. Nah, kemudian setelah itu dia maju melawan Goliat. Goliatnya melihat Daud, aduh kecil sekali ya. Daud kecil sekali. Dia ketawa terbahak-bahak. Kamu anak kecil mau melawan aku gitu ya. Nah, Goliatnya tertawa mengejek Daud. Tapi Daud berkata, aku hari ini mau berperang, tetapi yang berperang bukan aku, tetapi Tuhan, ya. Tuhan yang menyertai aku, ya. Aku mengandalkan Tuhan. Aku percaya Tuhan menyertai. Nah, dan aku berperang bersama dengan Tuhan melawan Goliat, melawan kamu Goliat, ya. Terus akhirnya Daud melemparkan batu itu dan dengan umbannya ya, melemparkan umbannya itu lalu kena ya, Goliatnya yang besar dan tinggi itu tiba-tiba terhuyung-huyung dan mulai jatuh, ambruk, boom gitu ya. Wah, jatuhnya aja suaranya keras gitu ya, terjatuh di tanah dan kalah. Nah, anak-anak, dari cerita Daud tadi, Daud bersama dengan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan ketika Daud menjadi penggembala domba di padang, itu kan juga berbahaya ya anak-anak ya. Nah, ada binatang buas yang siap suatu kali akan menerkam Daud. Tetapi Daud juga bisa melawan singa atau melawan binatang liar yang hendak mengambil hewan ternaknya. Nah, Daud sangat terlatih ya. Dan Daud juga mengandalkan Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita juga belajar ya, agar kita juga hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bagaimana toh, Miss? Ya, mengandalkan Tuhan itu ya selalu berdoa sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, ya. Nah, seperti itu anak-anak. Siapa di sini yang rajin berdoa? Ya, siapa yang rajin berdoa? Yo, siapa yang bangun tidur berdoa, percaya Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa pagi ini Tuhan pasti memberkati, ya. Aku berdoa pagi ini berkat Tuhan menyertaiku, Tuhan melindungiku, gitu ya. Nah, anak-anak, rajinlah berdoa. Dengan berdoa, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan, ya. Nah, ada satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7. Coba bisa ulangi ya. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh
harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yuk, sekarang coba ikuti Miss Lisa. Yeremia 17 ayat 7. Ikuti gerakannya ya, supaya kita bisa menghafal ayat firman-Nya. Diberkatilah ya orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi dengan kita percaya pada Tuhan, kita rajin berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sama-sama ya anak-anak ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kisah Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, hari ini kami juga mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin rajin berdoa, kami ingin jadi anak yang setia kepada Tuhan, dan kami ingin menjadi anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bagaimana firman Tuhan hari ini? Sungguh diberkati bukan? Dan jangan lupa ya anak-anak untuk mendaftarkan di SD Krista Gracia Klaten ya. Bu Guru tunggu. Bye-bye. Tuhan memberkati.